Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Masih dalam suasana sukacita hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Kita patut bersyukur bangsa dan negara kita diberikan anugerah kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Kita dapat hidup berdaulat sebagai bangsa yang merdeka. Sukacita dan syukur tidak hanya kita rasakan karena kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain, tetapi terlebih lagi kita bersukacita karena Tuhan Allah telah memberikan kemerdekaan kepada kita dari belenggu dosa dan maut. Oleh karena itu, mari kita syukuri kemerdekaan atas negeri kita dan kemerdekaan atas diri kita ini dengan menjalani hidup untuk berkarya dan melayani Tuhan dan sesama. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini Minggu 21 Agustus 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosafat Ari Wibowo dari GKJ Cilacap. Marilah kita masuki ibadah minggu ini dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Sang Sumber Hidup. Kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 2, bait 1, 2, dan 4, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini kita akan mengawali dan juga akan merenungkan firman Tuhan dengan tema minggu ini, Sabat yang memerdekakan. Mari kita mendengarkan ayat pembuka dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 10a. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Maha Murah, kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Semua boleh kami rasakan dan boleh kami terima sebagai bentuk kasih sayang-Mu. Namun ya Tuhan, kami juga mengakui akan dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami pikirkan, kami ucapkan, ataupun yang kami lakukan. Kiranya rahmat, cinta kasih yang ada padamu boleh kami terima dan sebagai ungkapan syukur kami atas segala rahmat pengampunan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah penyesalan dan segala dosa yang kami utarakan, yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya, menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya. Ia memikul dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga
harga tinggi aman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita sekalian dan seluruh jemaat yang mengaku akan dosa serta pelanggarannya, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dengan setia. Kiranya oleh roda firman-Mu, anakku tak teragukan, hatinya pun kiranya Kau layakkan untuk menjadi kediaman-Mu. Buatlah dia anakku penuh, dan namanya yang ini Kau sebutkan, Kau tulis dalam kitab kehidupan, jadi anggota tubuh putra-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur di tengah pergumulan dan di tengah ketidaksempurnaan kami. Kami senantiasa dirawat dan dipelihara iman percaya kami. Dan terkhusus pada ibadah ini, kami hendak mendengarkan sabda suci-Mu. Di dalam kekurangan dan keterbatasan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu, menyimpan dalam hati, dan melakukan dengan setia di sepanjang hidup kami. Demikian pula hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman dalam keterbatasan dan kekurangannya. Tuhan menolong dan memperlengkapi. Doa permohonan ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 58 ayat 9-14. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak
lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu seperti pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang. Karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 103 ayat 1 sampai 8. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali. Tuhan menjalankan hukum dan keadilan bagi semua orang yang tertindas. Ia menyatakan rencananya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Bacaan kedua, Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarkannya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara
lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi, Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat terkasih, mari bersama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pada minggu ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah sabda Tuhan, Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus jemaat Bapos GKI Taman Yasmin yang terkasih di dalam Tuhan,
Minggu pagi hari ini, Minggu 21 Agustus 2022, dalam ibadah kita telah dengar bersama firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dan kita akan merenungkan dengan tema minggu ini, Sabat yang memerdekakan. Sabat yang memerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa beriman belum tentu hidup benar. Bahkan justru ada peluang terjadinya kemunafikan. Kesalehan rohani rupanya dapat mematikan hati nurani. Ya, kalau kita melihat ritual ibadah ataupun tampilan luar dengan atribut-atribut keagamaan itu sering diusahakan dan juga dikejar orang. Bahwa dengan ritualnya, dengan ketekunan atau keteraturannya dalam ibadah-ibadah, juga didukung dengan tampilan atau dengan kostum-kostum yang menunjukkan keagamaannya. Ini belum tentu seiring dengan perbuatannya itu. Bahkan dengan cara itu, dengan tampilan-tampilan dan atribut-atribut keagamaan itu bisa dipakai sebagai kedok atau bisa dipakai sebagai cara untuk melancarkan tujuan pribadinya. Misalnya penipuan. Ya, dengan atribut keagamaannya membuat orang percaya, membuat orang kemudian menggantungkan harapannya, ternyata di balik itu ada penipuan. Juga dengan ritual ataupun dengan atribut-atribut keagamaan yang mereka kenakan, seringkali juga menjadikan mereka mudah untuk menghakimi. Menjadikan mereka untuk mudah menuduh dan menganiaya bahkan orang-orang yang dianggap tidak pas dengan ajaran atau dengan dogma mereka. Bahkan juga tidak jarang kita bisa melihat mereka yang melakukan kekerasan, bahkan teror, itu juga bisa terlihat dari kostumnya atau dengan atribut keagamaannya, tetapi perilakunya menunjukkan kekerasan dan tindakan teror. Mereka yang mengaku diri agamis atau religius merasa berhak untuk menindak pelanggaran yang dilakukan dengan atas nama agama. Kalau kita perhatikan, ya ada kelompok-kelompok tertentu yang mensweeping atas nama agama, bahkan bisa merusak dan melakukan kekerasan atas nama agama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, begitupun kalau kita tadi mendengar dari bacaan Lukas 13 ayat 10 sampai ayat 17, ini juga rupanya dipakai, yakni Sabat. Sabat dipakai sebagai sanggahan dan juga sebagai penolakan atas penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sabat dijadikan alasan untuk menolak cinta kasih, belas kasihan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia tidak dapat berdiri dengan tegak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menilik tentang Sabat, Sabat di dalam kehidupan orang-orang Yahudi
Sabat merupakan salah satu identitas dan jati diri orang Yahudi. Sabat pada mulanya diberikan sebagai aturan untuk merespon rasa syukur mereka atas pembebasan dari perbudakan di Mesir. Jadi pada mulanya Sabat ini aturan yang digunakan untuk merespon rasa syukur mereka kepada Allah yang membebaskan dari perbudakan di Mesir. Namun kemudian Sabat ini dikembangkan sedemikian rupa, menjadi aturan-aturan yang lebih detail lagi. Dan kebanyakan pengembangan aturan Sabat itu merupakan larangan yang beragam sekali, khususnya yang menyangkut aktivitas ataupun kerja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga lebih banyak Sabat ini terkait dengan hal-hal yang bersifat legalistik, bersifat aturan baku yang melarang jemaat, melarang umat untuk bertindak ini, itu, dan sebagainya. Padahal sejak semula sesungguhnya Sabat tidak dimaksudkan sebagai aturan yang legalistik. Tapi sesungguhnya Sabat pada mulanya diberikan sebagai sebuah rasa syukur untuk merespon atas belas kasih Allah kepada umat Yahudi. Sebab saat mereka di Mesir, mereka bekerja 7 hari. Mereka dilarang dan dijauhkan untuk beribadah kepada Allah. Namun Allah membebaskan mereka. Allah memberikan kebebasan sebagai orang yang merdeka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain sesungguhnya di saat Sabat ini diperkenankan untuk beraktivitas. Ya, di antaranya ibadah, belajar Taurat, menunjukkan kebaikan dan keramah tamahan kepada orang, itu tidak dilarang. Tapi kalau kita tadi membaca firman Tuhan di Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17, kebaikan hati Yesus, kepedulian dan belas kasihan Yesus kepada seorang perempuan yang 18 tahun sudah dirasuk roh dan tidak bisa berjalan tegak. Dan ini dipandang sebagai sebuah kesalahan oleh orang-orang Yahudi. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus mengajar pada hari Sabat. Ya, hal yang biasa ketika hari Sabat Yesus mengajar di sinagog-sinagog. Dan pengajaran Yesus ini dilanjutkan dengan tindakan nyata, yakni penyembuhan. Yesus mengajar dan melanjutkan dengan menyatakan pengajaran kasih itu dengan tindakan, yakni menyembuhkan perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia tidak bisa berjalan tegak, dia hanya membungkuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Sabat bagi Yesus adalah juga waktu untuk bisa menyatakan kebaikan, membebaskan orang-orang yang terikat, tertindas, dan juga memberikan belas kasihan. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan ibu itu sembuh. Dan kesembuhan itu membuat si ibu ini memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Sebab beban kehidupannya selama 18 tahun telah diangkat oleh Tuhan Yesus, dibebaskan. Ia bisa berdiri tegak, bisa berjalan tegak. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan,
apa yang terjadi yang sesungguhnya merupakan sukacita dan disyukuri, ternyata di mata kepala sinagog ini dipandang lain. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap perempuan yang sakit atau dirasuk roh tadi dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Bahwa sebagai kepala rumah ibadat, ia ada dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam rumah ibadat itu. Dan tentu dia tidak ingin kehilangan wibawanya. Dia tidak ingin kemudian umat yang datang mempergunjingkan tentang posisi dia sebagai kepala rumah ibadat. Maka di hadapan orang banyak, kepala rumah ibadat ini berkata dengan keras, tetapi tidak kepada Yesus, tapi ditujukan kepada perempuan yang datang di hari Sabat itu. Jadi perempuan yang sakit atau yang dirasuk roh ini menjadi kambing hitam. Dipersalahkan karena ia datang pada hari Sabat. Maka ia mengatakan pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar keberatan dan protes dari kepala rumah ibadat ini, maka kita melihat Sabat yang dipahami atau yang dihayati oleh kepala rumah ibadat ini, Sabat yang menindas, Sabat yang membelenggu, Sabat yang merugikan, Sabat yang tidak bisa untuk menyatakan cinta kasih. Oleh karena itu, menanggapi kemarahan ataupun protes dari kepala rumah ibadat ini, Tuhan Yesus menjawab dan mengatakan bahwa ia orang munafik. Kepala rumah ibadat dan mungkin juga orang-orang Yahudi yang lain yang tidak setuju dengan penyembuhan dari Sabat, ini sebagai orang-orang munafik. Kenapa demikian? Karena kepala rumah ibadat dan mungkin juga orang-orang Yahudi yang lainnya, mereka punya standar ganda. Mereka dalam memandang hari Sabat, mereka punya standar ganda. Yang pertama, ia melarang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Melarang Yesus menyatakan cinta kasih, belas kasih kepada perempuan yang dirasuk roh tadi. Ini yang pertama, melarang orang menyembuhkan, berbuat baik di hari Sabat. Tapi di sisi lain, yang kedua, standar yang kedua, mereka sendiri melepaskan peliharaannya. Lembu dan keledainya dilepaskan dari kandang dan dibawa ke tempat minuman. Dan itu bukan untuk memberikan belas kasihan kepada lembu atau keledainya karena kehausan, bukan. Tetapi supaya lembu keledai itu tetap sehat, supaya tetap bisa dipakai bekerja setelah hari-hari setelah Sabat berlalu. Jadi ada standar ganda, ada 2 sikap yang bertentangan yang dipakai oleh pemimpin atau kepala rumah ibadat itu. Satu sisi melarang Yesus untuk membuat suatu perbuatan baik, di sisi lain ia mengizinkan dirinya sendiri untuk membawa ternaknya untuk dikasih minum. Nah, jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi
bahwa Yesus mengecam atau mengatakan dengan keras, menyebut kepala rumah ibadat itu sebagai orang munafik. Dan ini membuat orang banyak semakin bersuka cita. Orang banyak semakin melihat perkara mulia. Tetapi di sisi lain, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu mempermalukan orang-orang yang menentangnya. Lawan-lawannya merasa malu, sebab yang dikatakan Tuhan Yesus benar adanya, bahwa mereka munafik, bahwa mereka tetap membawa ternaknya untuk dikasih minum supaya tetap sehat. Tapi sisi lain melarang, menghardik dengan keras tindakan Yesus yang membebaskan perempuan yang dirasuk roh. Perempuan itu lebih berharga dibanding dengan keledai ataupun lembu. Perempuan itu lebih berharga karena ia keturunan Abraham, sehingga Tuhan Yesus membebaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bahwa dalam kehidupan di masyarakat kita, di Indonesia, kadang kita masih menemukan banyak orang yang dimabukkan oleh hal-hal yang berbau agama dan juga berbau doktrinal. Banyak kita temui perseteruan ataupun keributan, bahkan kekerasan atas nama agama, atas nama iman dan doktrinnya, dogmanya. Sehingga terjadi pertengkaran dan juga kehidupan yang tidak nyaman. Bahwa di antara kita seringkali bertengkar karena masalah agama dan dogma. Padahal justru seharusnya orang yang beragama, orang yang beriman, ini harus menunjukkan bagaimana sikap dan sifat yang membawa damai, bukan sebaliknya. Bahwa jiwa atau semangat beragama dan beriman kepada Tuhan adalah membebaskan, membawa kemerdekaan, membawa kelepasan, tidak membawa perbudakan atau penindasan dalam pribadi orang yang beragama. Sebab itu kita boleh belajar dalam kita beriman dan beragama, dalam kita menyembah Tuhan, apakah aktivitas kita itu sudah memberikan dampak yang baik dan membebaskan, memerdekakan orang, tidak terbelenggu di dalam rutinitas dan aturan-aturan baku yang dibuat. Mungkin kita juga boleh introspeksi dan belajar bahwa setiap gereja, tak terkecuali GKI sekalipun, setiap gereja memiliki aturan, memiliki ajaran, memiliki dogma, memiliki tata gereja ataupun tata laksana. Bagaimana perwujudan atau pelaksanaan aturan-aturan tata gereja, tata laksana, ataupun pedoman-pedoman itu? Apakah juga terjadi penggunaan aturan itu dengan standar ganda juga? Apakah gereja, penetua, ataupun juga para pengambil kebijakan itu menggunakan aturan dan norma-norma itu dengan standar ganda? Kalau dengan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempunyai wewenang dan kuasa, maka tidak diapa-apakan. Sebaliknya, terhadap jemaat atau umat yang tidak punya pengaruh ataupun tidak punya wewenang dan kuasa,
maka akan diperlakukan tata gereja yang keras. Ya, bisa jadi seperti yang diungkapkan secara umum kita mendengar ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada standar ganda terhadap hal yang dilakukan dengan satu aturan, tetapi diberlakukannya lain, tergantung siapa. Pejabat, berpengaruh, punya kedudukan, kekayaan, kehormatan, atau orang-orang biasa yang lemah, tidak punya akses kekuasaan dan juga ekonomi yang kuat. Sebab itu, jemaat terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, bahwa kita diajak dan diingatkan kembali, bahwa Sabat yang memerdekakan, aturan, keagamaan, iman, percaya, itu pun juga seharusnya memerdekakan. Mereka yang terbelenggu, mereka yang tertindas, mereka yang tersingkir, mereka yang termarginalkan, merekalah yang seharusnya mendapatkan belas kasih dan cinta kasih. Minggu-minggu ini kita masih dalam suasana sukacita. Kita merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Sesungguhnya kita juga sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Negeri bangsa yang merdeka. Tetapi yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi PR kita dalam mengisi kemerdekaan ini adalah salah satunya bagaimana kita membebaskan bangsa kita dari bentuk-bentuk penindasan atau belenggu yang terjadi atas nama agama, atas nama kepercayaan. Sehingga kalau kita melihat banyak pergumulan di negeri kita yang karena atas nama agama terjadi tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap umat beragama dengan umat beragama yang lainnya. Untuk itu, mari jemaat terkasih Tuhan, kita berdoa, kita memohon agar supaya kita sebagai orang-orang percaya, bahkan juga sebagai bangsa Indonesia, kita boleh menjadi sosok pribadi yang memerdekakan. Sebagaimana kita belajar dari Kristus yang memerdekakan, Kristus yang berbelas kasih, Kristus yang tidak diperhamba oleh Sabat, Kristus yang tidak ditindas atau terpenjara oleh aturan-aturan Sabat. Tuhan Yesus memberikan teladan, cinta kasih, belas kasihan, dan juga kepeduliannya telah membebaskan seseorang yang telah terbelenggu, terikat belasan tahun lamanya untuk mendapatkan kelepasan, kemerdekaan, dan pemulihan. Kiranya Tuhan juga menolong kita, menolong bangsa kita, terkhusus juga menolong jemaat Bapos GKI Yasmin ini untuk hidup sebagai jemaat pribadi yang merdeka. Pribadi yang meneburkan cinta kasih dan persaudaraan. Bahkan sekalipun di tengah kesusahan, kesulitan, dan bahkan mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tapi cinta kasih kita tetap tidak akan hilang ataupun tidak akan berhenti. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati seluruh jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh sejenak untuk kita.
Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas rahmat anugerah-Mu kami boleh mengadakan ibadah di minggu pagi hari ini. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian, khususnya kepada jemaat-Mu di Bapos GKI Taman Yasmin. Ya Tuhan, kami memohon Engkau melawat umat-Mu, Engkau melawat jemaat-Mu, tiap-tiap rumah tangga, Engkau hadir dan menolong memberkati mereka. Kami mengucapkan syukur untuk setiap hal, setiap perkara yang boleh terjadi, baik suka, duka, sehat, sakit, susah, senang, untung ataupun malang. Semuanya merupakan bentuk cinta kasih dan pemeliharaan-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kehadiran anak-anak dalam keluarga kami. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mendidik secara bertanggung jawab dan penuh cinta kasih. Berkati pula anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam iman dan kecerdasan mereka. Tuhan menolong anak-anak kami yang saat ini masih di bangku pendidikan tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi. Biarlah mereka boleh berhasil dalam studinya dan mereka boleh menyongsong masa depan yang baik. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bekerja. Biarlah mereka boleh tekun, jujur, dan tanggung jawab. Anak-anak kami yang bergumul untuk memilih memutuskan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik dan kelak mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi penuh kasih, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di Bapos GKI Taman Yasmin dan juga para penatua dan anggota komisi ataupun panitia tim di dalam mereka berpelayanan dan bersaksi di dalam kehidupan mereka. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan dan Tuhan mampukan mereka untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk setiap program kegiatan, program kerja Bapos GKI Taman Yasmin. Biarlah Tuhan menolong sehingga apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka telah tetapkan boleh berlangsung dan terlaksana dengan baik. Tuhan penuh kasih, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Engkau telah memberkati dan kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. 77 tahun Engkau telah memberkati Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Untuk itu kami juga menyerahkan para pemimpin negeri kami, Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, juga segenap pemerintah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Tuhan kiranya menolong memberkati pemimpin negeri kami untuk dapat menghadirkan damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, biarlah juga
pemimpin negeri kami boleh memberikan seluruh kebijakan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka, kami sekalian boleh merasakan damai dan sejahtera. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu untuk perdamaian dunia. Biarlah bangsa-bangsa yang saat ini sedang dalam pertikaian, bahkan peperangan, Tuhan beri hikmat untuk pemimpin-pemimpin negeri kami, dan juga pemimpin negara-negara yang sedang dalam persisihan ataupun peperangan. Kiranya perdamaian dan kerukunan boleh menjadi tujuan mereka menyelesaikan konflik yang terjadi. Bapa penuh kasih dan maha murah, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah di minggu pagi ini. Kami akan akhiri ibadah dan kami akan tinggalkan segala rutinitas kami dalam ibadah ini, namun juga kami mohon Engkau menyertai pula segala rutinitas ataupun kegiatan yang telah kami tetapkan selepas ibadah ini. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan ini hanya kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah minggu pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang tertulis demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja.
nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat, Engkaulah yang telah menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami, mengampuni kesalahan kami dan menebus hidup kami. Jiwa kami memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami tidak akan melupakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan rasa syukur kami membawa persembahan ini kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah kita pagi hari ini dengan penuh rasa sukacita, sebab Tuhan sudah melepaskan kita dari segala perhambaan. Marilah kita menjalani hidup ini tidak dengan beban dan tidak dengan kemunafikan, tetapi dengan sukacita dan syukur atas kebaikannya, sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan kidung pengutusan dan berkat dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra.
Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.